Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Walladzina adapun orang-orang amanu yang beriman siapa alladzin wa 'amilu dan beramal siapa alladzin as-sholihati pada amal-amal yang baik, pada perbuatan-perbuatan yang baik, itu sanudkhilu, maka akan memasukkan aku hum pada alladzin jannatin, pada surga tajri yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya jannat, apa al-anharu, sungai, kholidina, dalam keadaan menetap atau abadi siapa alladzin fiha, di dalam jannat, abadan dengan selama-lamanya. Lahum itu tetap bagi alladzin fiha, di dalam jannat, azwajun adapun pasangan-pasangan, mutahharatun yang suci, ala qaulin minal haidi, dari haid, suci minal haidi dari haid, wa kulli qadarin dan bersih atau suci dari kotoran-kotoran. Wa nudkhilu dan memasukkan aku hum pada alladzin dhallan, wa nudkhiluhum dhillan, dhillan pada tempat berteduh, dhalilan yang sangat-sangat teduh, dhalilan yang sangat teduh, daiman dalam keadaan selama-lamanya, dalam keadaan langgeng. La tangsifu, tidak melebur, hu pada dhillan dhalilan, apa syamsun, matahari, apa syamsun, matahari. Jadi iup-iupan ini, iup gak ono, ini mungkin gak iso dibayangno. Kalau bayangan kita di bumi, kira-kira cuacane niku mendung, tapi yo ngono iku sak lawase. Jadi ini yang dimaksudkan dhillan dhalilan daiman la tangsifu syamsu. Jadi tempat berteduh yang benar-benar teduh, tidak di dalam ruangan, ya, tidak di dalam ruangan, di luar ruangan tapi teduh dan tidak ada matahari. Maksudnya keadaan tersebut mungkin kadang-kadang cerah, ya, tapi itu bukan dengan teriknya matahari. Maka banyak para ulama mengatakan surga itu tidak bisa sesuatu yang hanya bisa kita sampaikan dengan ya seakan-akan nggak ada gitu nih, nggak bisa kalau dibayangkan di dunia yang sekarang ini, tidak terbayang memang. Dan orang-orang yang beruntung, ya, orang-orang yang beriman disertai dengan amal soleh, kalimatnya di sini walladzina amanu wa 'amilus sholihati, alladzina amanu, kemudian ada wawu atof, ya, yang wawu atof itu faedah atau fungsinya adalah mutlakil jam'i. Mutlakil jam'i itu berarti bersamaan antara beriman dan beramal soleh, paham ya? Jadi mutlakil jam'i itu terkumpulnya dua hal. Ini menggunakan wawu atof biasanya kalimatnya kan. Terkumpulnya dua hal secara bersamaan. Nah, bisa juga diartikan wawu, kalau wawu atof ya fungsinya wawu atof ya. Tapi itu mirip maknanya dengan wawu ma'iyah yang artinya bersamaan. Beriman juga beramal soleh. Balasannya adalah surga yang teduh, ya. Dimasukkan di sebuah alam yang teduh, selama-lamanya teduh,
ya, dan keteduhan tersebut tidak akan hilang oleh matahari. 2. Adapun zil itu zillul jannati, keteduhan surga. Itu zillul jannati, keteduhan surga, tapi juga enggak dingin, ya. Tidak seperti di negara-negara yang tidak ada matahari tapi di situ dingin. Ya. Maka orang kutub itu pernah suatu ketika ada orang-orang Kristen yang masuk ke sana, ya, satu suku yang di sana tidak pernah melihat matahari sama sekali, setiap hari hanya ada es, ya. Pas ada seorang pastor melakukan gembala, kan istilahnya kalau orang Kristen itu istilah dakwahnya kan menggembala, gitu. Kok awak-awak ini dianggap pedus kabeh berarti ini. Ada gembala yang datang ke situ, berceritalah tentang surga. Orang-orang kutub tanya, di surga itu seperti apa suasananya? Enak, dingin, gini. Oh, kalau gitu saya milih ke neraka, soalnya di neraka tempatnya api. Karena orang kutub mereka untuk biar suasana rumahnya nyaman harus menghidupkan api, kan gitu ya. Otomatis bagi mereka api itu mahal. Nah, surga tidak bisa dibayangkan seperti itu. Oh, kok ndang gak ono srengenge tapi adem koyok nanggone kutub. Enggak, ya. Jadi kondisinya tidak bisa dibayangkan. Maka kalimatnya tidak baridan. Kalimat yang dipilih di dalam Al-Qur'an, wa nudkhiluhum dzillan dzalilan, ini yang dipilih adalah dzil. Dzil itu tempat yang seakan-akan ada bayangan di atasnya, kayak kita berteduh di bawah pohon pas panas-panas, nah kan, terus ada bayangan kan. Zil itu sendiri artinya adalah bayangan. Jadi ini tidak ini tidak sama dengan kalau kalimatnya adalah baridan atau tempat yang dingin, boten. Jadi cuacanya, suhunya pas. Nah, tapi tidak ada terik matahari yang menyengat, juga tidak ada suhu dingin yang sampai di bawah 0 derajat, nggak ada. Ini hebatnya Al-Quran, ya, bahwa kalau sebenarnya kita mau mempelajari Al-Quran lebih dalam, tata bahasa yang digunakan itu sudah amat sangat menunjukkan, ya, sudah sangat-sangat menunjukkan kenapa kok Allah memilih di dalam Al-Quran ini kok dipilih kata zil, ya. Karena memang ya dari bayangan, dari kata zil yang berarti bayangan itu. Jadi cuacanya di surga itu seperti kalau pas terik matahari, ya, habis itu kita main-main di luar, terus kepanasan, ya, di bawah pohon besar gitu, pemenen nanggone daerah sing masih banyak sawah, nah kan ada angin, ya, ada angin sepoi-sepoi, terus di situ ada bayangan dari si pohon ini yang sing ngiyupi awak dhewe gitu. Itu memang kalimatnya adalah dari kata zil itu. Nah, otomatis nggak bisa kita bayangkan bagaimana suhu yang seenak itu terus menerus. Karena di surga perputaran alamnya, ya, kehidupan alamnya berbeda dengan di dunia. Kalau di dunia semua ada fungsinya, hujan ada fungsinya, matahari ada fungsinya. Apakah di surga masih membutuhkan itu semua? Kalau nggak ada ya berarti nggak membutuhkan itu semua. Yang disiapkan oleh Allah dengan surga itu adalah kenikmatan-kenikmatan saja. Intinya sebuah kenikmatan yang ajaib lah, ya. Dan siapa yang bisa dapat? Syaratnya yang pertama adalah alladzina amanu, kita iman, ya. Kita iman dengan sesuatu yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Kita tidak mengingkari. Kemudian disertai dengan amal soleh. Tadi malam ada gempa, ada yang kerasa? Kerasa? Nemen? Iya lah. Kan kaya sing nemen nanggone Mojokerto. Ini yang soalnya pas mari ku telepon. Tapi kok nggak sampai betul. Berikutnya
Walladzina amanu wa 'amilus sholihati sanudkhiluhum ila akhirih. Innallaha sesungguhnya Allah itu ya'muru memerintahkan siapa Allah padamu antu addu pada untuknya mendatangkan engkau al amanata pada amanah al amanati pada amanah kepercayaan ai ma artinya perkara iktamana yang uktumina yang dititipkan apa alaihi atas ma minal hukuki dari hak-hak, dari beberapa hak, didatangkan ila ahliha terhadap ahlinya amanat. Ayat ini menjelaskan bahwa apa yang dititipkan kepada kita berupa barang atau ucapan atau salam ini wajib untuk disampaikan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi lek seumpama sampean katene mulih nggih, terus tak peseni ya wis Mbak salam nang bapak ibu salam nang wong tuane, nah itu wajib disampaikan hukume. Ini termasuk bagian dari amanah. Belum lagi kalau di dalam pekerjaan dititipi apa-apa, kalau sudah waktunya mengembalikan dikembalikan. Ayat ini memang mengarahnya ke situ. Mengarahnya adalah kepada amanah yang diberikan terhadap kita. Biasanya kalau ayat yang berurutan ya, jadi kan tadi ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang alladzina amanu wa 'amilus sholihat, terus kemudian ayat berikutnya menjelaskan tentang memberikan amanah kepada yang berhak. Nah ini berarti termasuk sesuatu yang sebuah amal soleh, sebuah bagian dari amal soleh yang tidak boleh kita abaikan. Biasanya kalau ayatnya dibikin berurutan itu, ini berarti kaitannya erat. Kita mulai dari amal soleh itu bahkan ya termasuk menyampaikan salam, menyampaikan surat gitu ya. Terus kemudian pokoknya dititipi apapun, termasuk dititipi cerita. Ojo ngomong-ngomong lo yo. Enggak sampe cerita nang kancane, tak ceritani tapi ojo ngomong-ngomong. Akhirnya ono istilah rahasia umum, rahasia tapi umum. Ya, kalau sudah dipeseni ojo ngomong sapa-sapa wis lalekno ae sing enak. Ya, lalekno gak usah dieling-eling. Jadi itu termasuk dari amal soleh yang tidak bisa kita abaikan. Tidak bisa kita abaikan ketika ada amanah yang dititipkan kepada kita, maka kita pegang amanah tersebut. Kalau itu berupa barang atau salam, maka wajib untuk disampaikan. Wajib untuk disampaikan. Nazalat turun apa hadil ayat? Ayat apa yang dimaksud? Ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Nazalat turun apa hadil ayat? Lama akhoda ketika mengambil siapa Aliun radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, miftahal Ka'bati pada kuncinya Ka'bah. Min Utsman bin Tilhata dari Utsman bin Tilhah. Ada yang bilang Tilhah, ada yang bilang Tolhah. Ini pembawa kuncinya Ka'bah. Al-Hajabi yang bangsa Hajabi. Sadaniha yang biasa mengunci Ka'bah. Siapa? Utsman. Terus minta koron dengan memaksa. Lama kodama ketika datang siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makkah di kota Makkah, amal fathi pada tahun Fathu Makkah. Amal fathi itu ya tahun kembalinya muhajirin ini ke Makkah. Wa mana'a dan mencegah siapa Utsman pada Ali. Jadi nggak mau ngasihkan. Waqala dan berkata siapa Utsman, lau alimtu apabila tahu aku annahu pada sesungguhnya Nabi
Shallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah, utusan Allah, lam amna, maka tidak mencegah aku pada miftah hal Ka'bah. Fa'amara, maka memerintahkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, biroddihi, dengan mengembalikan miftah, ilaihi, terhadap Utsman. Waqala, dan berkata siapa Nabi, haka, mengambillah engkau pada miftah. Haka itu napa ini isim fi'il ya, koyok iki lho nyoh ngono ya. Jadi haka itu satu kalimat bahasa Arab yang apa namanya, ya isim fi'il ya. Isim fi'il itu sebuah isim yang terbentuk dari susunan fi'il fa'il. Haka, mengambillah engkau pada miftah, kholidatan, dalam keadaan selamanya, talidatan, yang turun temurun, fa'ajiba, maka heran siapa Utsman, mindalika, dari haka tersebut. Jadi ada perselisihan ketika Rasulullah sampai ke Mekah. Sayyidina Ali ini minta kunci Ka'bah kepada pemegangnya. Tapi ya sempat nolak, si yang pegang ini sempat nolak. Terus dia mengatakan, kalau dari awal saya sudah tahu bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi, ya saya nggak mencegah gitu. Dari ucapan itu malah Rasulullah mengembalikan kuncinya, dikembalikan kepada Utsman dengan mengatakan, karena Rasulullah tahu, oh ini orang adalah orang yang amanah, makanya oleh kabilah tertinggi di situ diberikan amanah untuk pegang kunci Ka'bah gitu ya. Terus kemudian Rasulullah mengatakan, haka kholidatan talidatan. Jadi ya sudah, ambil saja, pokoknya kamu dan seluruh keturunan kamu nanti yang pegang kunci Ka'bah. Faqara'a, lantas membacakan lahu terhadap Utsman siapa Aliun, Sayyidina Ali radhiyallahu an, al ayata, pada ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Fa aslama, maka kemudian masuk Islam siapa? Utsman. Jadi ketika Fathu Makkah dia belum Islam, ya. Dia belum beriman, ya, belum menyatakan Islam. Setelah dibacakan ayat itu, terus kemudian Rasulullah juga dengan yang dilihat adalah potensinya, kok langsung merebut, inilah bentuk negosiasi Rasulullah ketika berhasil memenangkan Fathu Makkah, memenangkan kembali untuk membawa serta muhajirin masuk ke Makkah. Ada negosiasi diantaranya adalah mengenai hak untuk hak atas kunci Ka'bah. Setelah dibacakan ayat itu, justru Utsman bin Tilha itu merasa tersentuh gitu ya. Oh ternyata Islam mengajarkan hal semacam ini, berarti aku kadang-kadang gini, kesusu nolak karena takut terancam posisinya. Nah, paham ya? Jadi kesusu nolak karena takut terancam posisi ini. Ini pekerjaanku selama ini ya pegang kunci ini, saya diamanati banyak orang untuk pegang kunci Ka'bah gitu. Terus sekarang kalau muhajirin ini datang, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya ini datang, lalu minta kuncinya Ka'bah, mungkin ya apa pekerjaan saya atau bagaimana kemudian orang-orang yang mempercayakan kunci Ka'bah ini kepada saya gitu. Ternyata setelah tahu bahwa ajaran Islam itu mengharuskan seseorang untuk menyampaikan amanah, mengembalikan titipan, ini kemudian justru menjadikan Utsman bin Tilha ini tersentuh, kemudian ikut masuk Islam sampai sekarang. Jadi keluarga yang pegang kunci Ka'bah dari zaman Rasulullah sampai sekarang ya keturunannya Utsman bin Tilha. Sama dengan
harta-harta tinggalan dari para sahabat, ya. Harta tinggalan dari para sahabat, kemudian perkebunan kurma yang tinggalan para sahabat, pengelolanya sampai sekarang masih dengan nama asli para sahabat, jadi masih ahli warisnya itu masih terus sebagai pemegang kebijakan tertinggi. Jadi kalau yang di Mekah itu ada lahan-lahan milik Sayyidina Utsman, itu di Makkah. Lahan-lahan milik Sayyidina Utsman itu jadi apa sekarang? Jadi hotel-hotel. Tapi tetap nama pemegang kebijakan tertinggi itu adalah keturunan daripada Sayyidina Utsman. Ini loh, jariannya para sahabat itu luar biasa besar. Terus kemudian kalau di Madinah itu ada perkebunan yang ditinggalkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Perkebunan kurma yang di sana sampai sekarang masih beroperasi. Kurmanya pun masih diproduksi di Madinah. Masih ya saiki nggih, sing penting karo ceritane, muga-muga iso nuruni itu titik wis lumayan awak dhewe. Karena kalau kita lihat luar biasa perjuangan para sahabat nih di dalam mengorbankan harta dan dirinya nggih untuk kemaslahatan umat Islam. Berikutnya wa'ato dan memberikan siapa Utsman pada Miftah inda mautihi ketika meninggalnya, ketika matinya Utsman li akhihi terhadap saudaranya Utsman, Syibata yaitu Syibah, fabaqiya maka tetap apa Miftah fi waladihi di dalam anaknya Syibah. Ya insya Allah sampai sekarang itu kalau nggak salah Abi pernah cerita, jadi pemegang kunci daripada Ka'bah itu dari zaman Rasulullah sampai sekarang dari kabilah yang sama, ya, dari satu marga yang sama. Wal ayatu adapun ayat ini itu in warodat ketika datang apa ayat ala sababin atas satu sebab kosin yang tertentu. Fa umumuha maka adapun umumnya ayat itu mu'tabaratun diiktibar atau ditinjau bi qorinatil jam'i dengan qorinah yang jamak. Artinya ya memang ayat ini turunnya adalah dengan satu sebab kejadian tertentu, ya. Tapi ini kita bisa jabarkan ke keadaan yang lain, ya. Inti daripada ayat ini adalah menyampaikan amanah, menjaga dan menyampaikan amanah. Kalau barang itu titipan kita jaga baik-baik, waktunya dikembalikan. Kalau itu berupa salam atau surat, nah itu harus disampaikan. Wajib hukumnya. Nah, termasuk akhlak yang diturunkan dari para ulama, ya, dari para sahabat kemudian ke para ulama sampai sekarang itu adalah apa? Ketika guru-guru kita itu dipamiti, ya, kayak saya dulu waktu di pondok gitu ya. Kalau dipamiti pulang itu pasti kalau misalkan nggak sama orang tuanya pasti disuruh menyampaikan salam, diminta ya sampaikan salam saya ke orang tuamu. Setiap kali muadaah Abi itu dulu juga pasti bilang kan ke santri-santri itu sudah sekarang pulang sampaikan salam saya kepada orang tua. Nah ini kalau ada kalimat seperti ini dari guru kita, dari orang lain, dari orang yang lebih tua dari kita, wajib disampaikan. Karena ketentuannya ada di dalam Al-Quran. Amanah itu berupa surat atau salam harus disampaikan. Kecuali kalau pekerjaannya memang penyaring gitu. Sebagai ajudan beda lagi. Kalau pekerjaannya di situ sebagai penyaring amanah, berarti ketika ada surat masuk, surat-surat penting masuk, harus diperiksa dulu layak atau enggak untuk sampai kepada atasan.
Jadi tugasnya dia, amanahnya dia justru ketika apa? Ketika dia mengerjakan tugasnya sebagai penyaring pesan. Nah, tugas utamanya bukan untuk menyampaikan, tapi untuk menyaring, disaring lebih dulu, kemudian disampaikan. Kalau dia nggak menyaring lebih dulu, berarti nggak pegang amanah sebagai petugas penyaring itu tadi. Nah ini pentingnya kita memahami amanah. Pentingnya kita memahami amanah. Jadi kalau misalkan orang-orang besar, wes orang pemerintahan aja, setiap hari kan apa? Yang ada kan surat masuk, kan? Yang ada surat masuk. Nah itu bagaimana tugas daripada ajudan? Apakah ini harus sampai atau enggak? Nah, berarti amanahnya dia apa? Amanahnya dia adalah ya menjaga, menjaga supaya tidak ada surat-surat yang tidak perlu itu sampai kepada atasan. Itu amanahnya, berarti dia harus mengerjakan itu dengan baik, harus menjaga amanah itu dengan baik. Ya masih yo diilokno gak amanah lah wong pekerjaane jane gawe filter nggih. Orang lain yang menilai tidak amanah ya wis cek ngomong karena job desk-nya dia adalah memfilter surat nggih, memfilter pesan. Sama ketika kita menjadi orang tua terhadap anak-anak, nggih. Nah, kita nggak mungkin lah anak-anak itu nggak dikasih time screen sama sekali. Saya juga nggak sanggup kalau jadi orang tua yang punya otorisasi penuh sampai anak-anak terlalu banyak larangan dari awal sebelum saya punya anak. Yang tak bayangkan apa, saya nggak sanggup kalau jadi orang tua yang punya banyak aturan, karena apa namanya, ya intinya nggak sanggup, jadi nggak sanggup kan nggak sanggup ya. Mungkin ada orang tua yang oh nanti kalau saya jadi orang tua harus begini belum boten. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya punya banyak aturan sehingga banyak sekali setiap hari saya harus berhadapan dengan pelanggaran terus overthinking dhisik pikiran. Nah, apa tugas kita sebagai orang tua? Salah satunya yo kita punya amanah untuk jadi filter, ya. Apa yang ditonton, terus kemudian kalau masih kecil-kecil, ya sebelum masuk usia remaja, semua mulai dari email, akun-akun sosial media, akun-akun game harus terintegrasi dengan kita supaya kita tahu setiap hari apa aja nih yang di-download, dia komentar apa di YouTube misalkan di video orang lain. Dan itu saya lakukan, ya. Saya lakukan. Mungkin kadang-kadang ada yang lost tapi saya kan sudah berusaha. Jadi kalau kita jadi orang tua zaman sekarang salah satu tugasnya ya itu jadi filter. Kita tahu apa amanah kita yaitu misalkan di dalam perpesanannya juga supaya kita tahu oh ada pesan masuk. Biasanya kalau via DM Instagram itu kan ada diterima atau enggaknya. Nah, sebagai orang tua ya kita bisa lihat lebih dulu oh ini nggak perlu sampai ke anak dan seterusnya. Ya, jadi amanah itu sebenarnya apa berkaitan dengan tugas. Apa pekerjaan yang diamanahkan kepada kita? Apa barang yang dititipkan ke kita? Adakah salam yang harus kita sampaikan? Apa ada surat yang perlu kita sampaikan? Ini apa namanya? Termasuk bagian dari amal soleh. Wa idza hakamtum dan apabila menghukumi engkau bainan nasi di antara manusia, ya'muru memerintahkan, maka memerintahkan siapa Allah padamu antahkumu untuknya menghukumi engkau bil adli dengan keadilan. Bil adli dengan adil. Kalau kita dipilih untuk menjadi orang yang terpandang untuk memilih sesuatu, maka hukumi perselisihan itu dengan adil. Otomatis kita butuh ilmu. Innallaha sesungguhnya Allah itu ni'imah paling bagusnya perkara. Itu ni'imah paling bagusnya perkara itu fihi di dalam ni'imah idghamu mimin adapun idghamnya min. Idghamu mimin ni'mah adapun idghamnya min dari lafaz ni'mah. Fi ma di dalam ma
an-nakiroti yang berupa isim nakiro, al-mausufati yang mensifati apa ma, ai ni'ma, artinya beberapa atau artinya sebagus-bagusnya apanya syai'an perkaranya. Innallaha ni'ma ya'idu yang menasehati, mensugesti, menasehati siapa Allah kum padamu bihi dengan ma. Takdiyatan artinya mendatangkan al-amanata, al-amanata pada ketetapan amanah wal hikmah dan hikmah dan hukum, atau wal hukmah dan hukum bil adli dengan adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Jadi kalau kita terpilih punya amanah atas sebuah hukum di antara para manusia, ya, wa idza hakamtum bainan nas itu, ya, kalau kita dipilih atau terpandang sebagai ahli hukum di antara para manusia, maka apa yang harus kita lakukan? Antahkumu bil adl. Kita harus menyampaikan atau membuat hukum-hukum itu dengan adil. Dari mana? Kita kalau kita beriman nggak perlu takut. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah adalah yang paling bagus nasihat-nasihatnya. Otomatis ketika kita sebagai pemegang kebijakan, sebagai seorang muslim, hendaknya kembali kepada hadis dan Al-Quran. Atau gak usah atau jadi pejabat, ya. Ketika perempuan sudah menikah biasanya mungkin kepala rumah tangga itu suami, ya. Tapi pemimpin rumah itu biasanya istri. Yo, mimpin anak-anak karena waktu lebih banyak, mungkin istri itu waktunya lebih banyak sama anak-anak. Meskipun di zaman sekarang keadaan sudah berkembang, ya. Sebenarnya keadaan zaman sekarang itu juga mirip, ya, dengan keadaan di era Rasulullah, di mana laki-laki dan perempuan punya posisi yang sama terkait pekerjaan, ya. Ketika ada potensi, nah di situ baik laki-laki maupun perempuan bisa mengambil keputusan untuk sama-sama mencari nafkah gitu. Meskipun istri nggak wajib, tapi secara umum biasanya istri itu pemimpin rumah. Yo sing ngatur kebersihan rumah, sing ngatur hari ini makan apa, kan gitu. Anak itu karan sopo sing ngatasi biasanya kan yo ibuke. Nek bapake paling dijarno gak kroso, anak itu karan gak kroso biasanya. Bapak ibu nih. Nah, bagaimana kita menjadi pemimpin daripada anak-anak ini? Kembali kepada hukum Allah. Maka dari kecil perkenalkan nama Allah, nama Rasulullah itu kita perkenalkan, sehingga kita gak gampang dulu bujuk nang anak. Masih lucu, bujuk nang anak itu lucu nih. Saya tadi lihat video di Instagram, yo lucu video ini. Karepe niku ngerayu anaknya mangan iwak. Anaknya doyane iwak lele. Ono iwak bandeng. Lho nak, iku dulure iwak lele. Akhirnya dia gelem. Disuguhi mana ikan lain. Akhirnya anaknya nanya, ini apanya ikan lele? Padahal spesiesnya berbeda. Yo lek di sawang videonya ya lucu, digawe seru-seruan aja lucu. Tapi ini termasuk sesuatu yang kebiasaan bohong. Ya saking wong tua gak duwe solusi, ya. Maka Al-Quran juga memberikan peringatan sebenarnya. Kalau kita mau bijaksana sebagai pemimpin, ya, kita mau punya mauidhah yang baik, punya kuotes yang baik buat anak-anak, kembalinya kemana? Kembalinya ke ajaran Al-Quran dan Hadis. Jadi kayak misalkan ngajarin anak makan pakai tangan kanan, kita nggak perlu mengatakan makan pakai tangan yang bagus, enggak, karena tangan kanan kiri sama-sama bagus. Kita katakan saja bahwa itu ajaran Rasulullah. Ayo nak pakai tangan kanan. Nabi Muhammad itu kalau makan pakai tangan kanan. Dari kecil dia udah dengar, oh ada nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu siapa? Ini jujur dan ilmiah. Jadi memang kalau kita mau, kalau misalkan dulu saya dibesarkan oleh orang tua saya dengan cara seperti itu, nek awak dhewe wis ngerti lah iku salah, nggih. Atau nek iku gak bener-bener banget, ya diarani salah kok.
mane kok sakno nih. Katakanlah itu nggak salah, ya. Katakanlah itu nggak salah, tapi juga nggak benar. Nah, maka kita putuslah keburukan itu di diri kita. Kita putus keburukan itu di diri kita ketika nanti kita memimpin anak-anak di rumah, kita pakai nama-nama Allah, nama-nama Rasulullah. Kita libatkan nama Allah dan nama Rasulullah di dalam setiap hukum yang kita tetapkan di rumah. Termasuk kebersihan, termasuk cara makan, cara mandi, cara gosok gigi, semuanya. Kita kita sertakan nama Allah dan Rasulullah di dalam setiap pesan sesederhana apapun terhadap anak-anak. Nggak usah dibujui. Kadang wong tuane yo gak ngerti ya lek ngono iku bujui. Soalnya wis biasane bahasane koyo ngono. Padahal ini ayatnya jelas, wa idza hakamtum bainan nas, bagaimanapun anak-anak itu juga manusia kan, nggih. Antahkumu bil adl. Terus kemudian dikatakan al adl itu seperti apa? Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Bahwasanya Allah itu punya nasihat yang paling baik dalam dalam bentuk amanah dan hukum itu yang paling adil itu adalah ketentuan Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah itu sami'an, maha mendengar lima terhadap perkara, yuqalu yang dikatakan apa ma, basiron pun maha melihat bima terhadap perkara, yuf'alu yang dilakukan apa ma. Innallaha sami'an basira. Nah, kalau ini seperti kalimatnya orang-orang dulu, nggih. Orang-orang dulu nggak ribet karena memang zamannya belum se-smartphone sekarang. Zaman dulu nggih, kalau dibilang ojo lo nggo nang ndukure bantal, gak ilok. Kata-kata gak ilok niku wis mandi. Di situ siapa yang membuat kalimat tersebut menjadi dituruti? Ya Allah sebenarnya. Jadi di dalam ayat Al-Quran ini dikatakan innallaha kana sami'an basira. Allah itu maha mendengar. Jadi ya otomatis Allah juga maha melihat terhadap apa yang dilakukan, terhadap apa yang disampaikan. Yang menyampaikan larangan-larangan itu ke hati anak-anak zaman dulu ya Allah sebenarnya juga. Karena kan orang zaman dulu itu motivasinya cuma ini secara agama nggak boleh. Jadi orang dulu itu memang nggak banyak mencari pembenaran, makanya omongannya mandi, omongannya mandi di note. Nah, saiki apakah yang sekarang juga yang salah itu anak-anak zaman sekarang? Nggak usah cari yang salah nih, memang ilmu pengetahuan sudah berkembang. Terus kemudian orang tua juga banyak yang meragukan ilmu Allah sebenarnya. Orang tua zaman sekarang lebih banyak mencari pembenaran dibandingkan menyampaikan kebenaran. Ini fenomena yang terjadi di masa sekarang. Otomatis butuh ilmu-ilmu baru untuk bagaimana membesarkan anak-anak. Jadi ya kita nggak bisa menolak ilmu parenting itu, kita katakan baik-baik. Memang itu adalah sebuah ilmu yang dibutuhkan di era sekarang. Di era dimana orang tua punya anak itu dalam kondisi bingung gitu. Mboten kok wong biyen wis yakin duwe anak sawahe tambah. Nggih, duwe anak garapane tambah. Karena memang ada keyakinan bahwa rezeki dari Allah. Keyakinannya kuat. Yang saat ini mboten gampang golek pembenaran. Daripada orang zaman dulu daripada sibuk mencari pembenaran, mereka lebih senang menyampaikan kebenaran. Waliane wong saat ini. Wong saiki kuwale, luwih seneng golek pembenaran. Mana yang lebih baik, ya? Yang lebih baik adalah tetap yang kembali pada akidah Al-Quran dan Hadis. Ketimali ini, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang aminu yang beriman, siapa alladin, ati'u, taatlah kalian Allah pada Allah, wa ati'u, dan taatlah kalian ar-rasulah pada utusan Allah, wa ulil amri, dan taat pada penguasa, taat pada aturan negara. Jadi kalau kita tinggal di orang-orang yang menyatakan tidak punya agama, ya hendaknya sebenarnya jangan tinggal di Indonesia, karena aturan pemerintahan Indonesia ini orang yang tinggal di sini harus punya kepercayaan, kan gitu.
Wulata artinya penguasa, minkum darimu. Idza amaru ketika memerintahkan siapa ulil amri. Idza amaru ketika memerintahkan siapa ulil amri kum padamu bi taatillahi dengan taat pada Allah wa rasulihim dan utusan Allah. Maka biasanya ini terkait kayak lebaran ya. Jadi lebarannya tanggal berapa? Kalau Abi setahu saya dari dulu itu ikut pemerintah. Nah, termasuk pemberitahuan hari raya kayak gitu-gitu, daripada bingung sampai nggak tahu ilmu falak, ya nggak tahu ilmu hisab. Nah, memang yang lebih baik adalah ikut pemerintah. Nah, ini kan karena ketentuannya adalah ketentuan agama. Sama juga dengan hitungan zakat. Hitungan zakat pakai kurs rupiah yang sekarang yang sedang berjalan. Sekian ini berapa rupiah, nah itu kita ikut ketentuan pemerintah. Gak usah sibuk bingung-bingung golek dinar golek dirham kok ciangeli. Mengatasi orang Indonesia. Wa in tanazatum dan apabila berbeda pendapat engkau, ikhtalaftum artinya berselisih engkau fi syai'in di dalam sesuatu, faruddu maka mengembalikanlah engkau pada syai' ilallahi pada Allah. Ai ila kitabihi artinya pada kitab Allah, war rasuli dan hadis. War rasuli dan kembali pada Rasul. Dijelaskan di sini muddata hayatihi di waktu hidupnya Rasul, wa ba'dahu dan di dalam setelah wafatnya Rasul, ila sunanihi terhadap hadis-hadisnya Rasul. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada keraguan atau perselisihan terkait masalah apapun, masalah kehidupan, masalah hukum, terutama hukum agama, kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ikshifu artinya membukalah engkau alaihi atas syai' min huma dari kitab wasunan. In kuntum apabila ada engkau itu tu'minuna beriman engkau billahi dengan Allah wal yaumil akhiri dan hari akhir. Dzalika adapun farudduhu ilallah tersebut, airrodu artinya mengembalikan, ilaihima terhadap kitab wasunan itu khairun lebih bagus, lakum bagimu minat tanazu'i daripada merawat perselisihan, daripada perdebatan atau berebut, wal qauli dan ucapan, birro'i dengan perdebatan. Wa ahsanu dan lebih bagus apanya takwilan, akhirnya apanya takwilan hasil akhirnya, ma'alan artinya hasil akhirnya. Jadi ketika ada perselisihan terkait kehidupan, terkait agama atau bahkan terkait pemerintahan, maka sangat-sangat wajar ketika di negara kita yang mayoritas muslim, kemudian para ulama niku berselisih pendapat ketika ada kandidat, entah itu gubernur, entah itu presiden yang di situ non muslim, kemudian para ulama ini memberi peringatan kepada jamaahnya, pokok pilih yang muslim. Ini sesuatu yang sangat-sangat wajar karena kita muslim, kita beriman, maka kewajiban seorang ulama, kewajiban seorang pendakwah, kewajiban seorang ulama menyampaikan kebenaran itu. Memang kesannya akan menimbulkan perpecahan, tapi itu adalah kewajiban yang harus disampaikan. Tetap kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, pilih
pilih pemimpin yang tidak sampai merusak akidah. Beda lagi kalau kita tinggal di negara yang di situ liberal ya, tidak ada ketentuan agama. Kalau di Indonesia karena mayoritas muslim, sebentar lagi mau pemilu, wis gak usah bingung-bingung lek kandidate Islam kabeh sampean iso pilih beda-beda. Gak usah bingung. Oh, milih sopo iki. Wong sing penting kita menggunakan hak kita, menggunakan hak pilih kita. Ya. Nek apa jenenge? Lek sampean merasa perlu untuk menyuarakan hak pilih, monggo ikut. Ya. Saya setiap pemilu juga andil mesti ikut. Soalnya menurutku lah aku duwe hak emang gak tak gawe ngatasi nek joglos saya. Ya gak oleh apa-apa aku jan kula ya gak mromosekno. Pilih sing iki yo gak ngono. Nanti kalau sampean sudah dewasa nggih terpandang itu ono ae Mbak sing menghubungi kok kula ngeten iki mulai 2023. Yo gak percaya aku lek mulai ono sing menghubungi aku kok wis kuwi aku wis dihubungi wong-wong. Dukung sinten ning. Nanti pemilu siapa kandidatnya wis sembuh aku gak ngurusi pokoknya sing sampean nek kandidate Islam kabeh wis sampean gawe ABC terserah nggih monggo. Tapi lek ono kandidat sing non Islam nggih atau sampean tahu oh dibaliknya nama ini ada nama besar orang non Islam, nah lebih baik jangan dipilih sing itu. Pokoknya milih sing kandidate iku Islam. Lah Islam kabeh wis ABC ya wis padha apike kabeh insyaallah. Wong awak dhewe kan milih pemimpin yo orang dewasa nih sing dipilih itu orang dewasa, nggak ada orang itu yang benar-benar berniat buruk apa maneh sing wis dipilih dadi pemimpin. Sampeyan yo gak usah bingung kok nek milih pejabat, nek milih presiden iki engko nang negaraku dadi ngene, gak usah kuwatir. Indonesia iki wis wayahe dalane mulus, sapa wae sing mimpin wayahe dalane dadi yo dadi. Balik ngomong mau marok ya. Wanazala lam mahtasoma wallahu ta'ala